Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop digital marketing dengan ini saya nyatakan dibuka. Yang saya hormati teman-teman dari DIT, baik itu dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Pacitan, teman-teman narasumber dari Kadin, kemudian dari Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian dari Kadin Provinsi, ada mungkin ya hadir di sini? Tidak ada. Oke. Dan teman-teman dari mentor, kemudian penerima manfaat, teman-teman dari BDSP, teman-teman dari penerima Hipkom, dan hadirin yang hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu saja kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka workshop untuk kegiatan persiapan ya, penyusunan kurikulum untuk pelatihan digital marketing. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu hadirin, para peserta dan narasumber yang saya hormati, dalam konteks globalisasi saat ini tentu saja aspek digital ini menjadi salah satu hal yang krusial Bapak dan Ibu semua ya. Oleh karena itu kenapa program YES didorong juga untuk menyikapi isu strategis ini ke depan, bahkan bukan ke depan, sekarang sudah kita rasakan proses disrupsi itu sudah berjalan. Siapa sangka sekelas Matahari Mall sekarang sudah diambang untuk bangkrut gitu ya. Carrefour, Giant, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk konkret bagaimana teknologi ini menggiring kita ke situasi yang tidak menentu, tidak pasti. Oleh karena itu, hanya segmen-segmen tertentu yang bersifat adaptif yang akan bertahan. Selebihnya, ketika kita tidak bisa menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan lain sebagainya, bisa dipastikan juga akan mengalami kemusnahan. Ini yang harus kita sikapi ke depan. Tentu saja kalau sekelas Matahari, kemudian Giant, Carrefour dan sebagainya tidak sedikjaya ketika 10 atau 15 tahun ke belakang, bagaimana untuk startup dan lain sebagainya ke depan. Oleh karena itu, fleksibilitas dan tingkat adaptif ini yang harus kita respon, harus kita bangun di level lokal. Gitu. Jadi basisnya berdasarkan basis lokalitas. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian menyusun sebuah kerangka atau konsep digital marketing ini yang tidak hanya berorientasi pada tataran global saja, tetapi harus mempertemukan antara unsur globalitas itu dengan unsur lokalitasnya, supaya tidak hanya bahasanya mungkin tidak hanya melangit gitu ya, tidak hanya di awang-awang, tetapi juga harus membumi, akarnya harus tertancap dengan kokoh di aspek-aspek lokalitas. Nah, kita hadir di sini tentu saja untuk bagaimana merumuskan irisan antara unsur global di satu sisi sebagai sebuah tantangan dan unsur lokalitas di sisi yang lain sebagai sebuah potensi. Ini tentu saja tidak mudah. Saya yakin tidak cukup 2 hari untuk merumuskan itu semua. Tetapi paling tidak kita sudah memulai sebuah langkah untuk menuju ke situ. Ya, mungkin di Pacitan, di Tulungagung, di Pasuruan, di Malang
punya karakteristik lokalitas yang berbeda-beda, sehingga bukan untuk menyeragamkan itu kita berkumpul di sini, tetapi untuk sharing gitu ya. Nanti silahkan dipandu oleh Pak Acep dan kawan-kawan untuk kemudian memetakan gitu. Kira-kira yang seperti apa formula yang akan kita rumuskan untuk memfasilitasi teman-teman penerima manfaat di masing-masing daerah ini. Syukur-syukur networking yang sudah ada saat ini di jajaran atau di level lokal ini kemudian bisa dikembangkan, dibangun, dihubungkan atau dikoneksikan dengan level yang lebih luas lagi. Nah, itu yang harus dibangun gitu Bapak dan Ibu, sehingga hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah kalau boleh dikatakan ya, karena dengan berkumpulnya kita semua di ruangan ini tidak hanya persoalan di level operasional gitu ya yang dihadapi oleh teman-teman para pelaku, ada CPM di situ misalnya, bukan CPM lagi ya, para penerima manfaat di situ yang sekarang mungkin sedang berusaha untuk membesarkan usahanya, tetapi juga di sini ada para pengambil kebijakan dari Kadin, dari UMKM, dari perkoperasian, bahkan dari Dinas Pertanian. Nah, tentu saja masing-masing unsur ini punya orientasi dan punya kepentingan yang berbeda-beda, mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi pasti ada titik temunya. Itu yang harus kita cari, kita diskusikan. Itu Bapak dan Ibu, sehingga kami berharap advance training ke depan tidak hanya persoalan bagaimana aspek budidaya begitu, tapi juga bagaimana di sektor hilir ya, dan di hulunya juga harus kita lihat, bahkan sampai ke bagaimana membangun jejaring gitu. Nah, ini tentu saja masing-masing saya tegaskan lagi punya tipologi dan karakteristik yang berbeda. Jadi semoga dari pembicaraan dalam 2 hari ke depan ini kita mampu merumuskan itu. Itu sih harapan yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan adanya disrupsi itu, maka batas-batas ruang dan waktu itu sekarang sudah tidak ada lagi. Itu yang juga harus menjadi catatan kita ya. Batas pemisah jauhnya Pacitan ke Jakarta sekarang sudah tidak berlaku lagi. Jarak tempuh yang sekian jam itu sudah tidak berlaku lagi dengan adanya teknologi ya. Itulah yang disebut dengan lipatan-lipatan ruang dan lipatan-lipatan waktu itu sudah tidak menjadi pembatas lagi. Nah, oleh karena itu kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menyikapi kondisi ini. Kalau kita tidak mengambil sikap, maka mungkin akan menjadi salah satu yang ikut termusnahkan juga. Bagaimana Pasipun mau menjual produknya ke Jakarta gitu ya, dengan jarak tempuh yang sekian, tapi sekarang dengan adanya digital ya, Shopee misalnya menjangkau seluruh RT sekarang. Shopee itu bukan lagi di level kecamatan. Mau bersaing dengan yang seperti itu, kita mau ikut jadi pemain atau mau jadi penonton, kan pilihannya itu ya. Yang menentukan tentu saja kita sendiri. Oleh karena itu fleksibilitas dan tingkat adaptasi yang harus diperkuat.